Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengimport data dari Excel ke Accurate 5. Oke, pertama-tama kita buka aplikasi Accurate-nya, terus buat database baru. New folder dan nama database-nya adalah PT Sentosa Jaya. Oke, setelah sudah kita oke saja. Nah, setelah itu kita masukkan kata kuncinya dengan supervisor yang ada di pengguna. Dikupas aja ya. Oke, lanjut kita di sini saya akan memilih bahasa Indonesia dan persiapan mahir. Selanjutnya kita akan menambahkan mata uang yang ada di dalam tabel. Nah, seperti ini. IDR dan USD. Jadi kita buat DR, nilai tukarnya 1, negara Indonesia, simbolnya RB. Oke, lanjut ke USD. Nilai tukarnya 14.000 Amerika dan simbolnya USD. Oke, setelah itu mari kita lanjut. Nah, di sini disuruh mengisi nama perusahaan dan alamat. PT Sentosa. Ya. Alamatnya terserah mau diisi atau enggak juga enggak apa-apa. Nah, di sini kita akan memasukkan tanggal mulai tutup buku yang ada pada tabel. Ini awalnya enggak ada dan saya tambahkan sendiri. Seperti pada yang di soal ini. Lanjut kita isi seperti yang ada di tabel 31 Desember 2019. Desember 2019. Nah, tahun fiskalnya ini saya ubah ke 00. Oke, setelah itu lanjut. Dan di sini informasi pajak perusahaan bisa diisi, bisa enggak, bisa kosong juga. Saya milih kosong dan lanjut. Nah, di daftar akun ini yang sudah ada daftar akun defaultnya kita hapus semua. Kecuali yang dua ini, opening balance equity sama retained earning. Nah, setelah sudah menghapus semua, maka tersisa dua ini. Dan kita langsung isi di ekuitas saldo awal, opening balance equity. Dan lanjut ke import datanya. Kita pilih, ganti formatnya ke Excel dan pilih tabel yang daftar akun. Ambil data. Dan setelah ambil data, kita jangan lupa menghapus nama kolom yang berada pada Excel.
dan langsung kita mengisikan definisi kolomnya. Nah, setelah sudah, kita harus memperhatikan tanggal yang ada pada tabelnya harus sama dengan format tanggal di Accurate. Hari, bulan, tahun. Sudah sama ya, hari, bulan, tahun. Setelah kalau sudah sama, langsung kita import data. Nah, berhasil. 67 data terimport, 0 data gagal. Oke, setelah itu kita lanjut. Nah, di sini masukkan uang muka penjualan EDR, lanjut pembelian EDR, diskonnya ini potongan penjualan, dan lab loginnya ini kita pilih sales course sama seperti yang di atas, sales course. Jangan lupa menyeting yang di USD nya juga, penjualan USD dan pembelian USD. Oke, setelah sudah ini kita lanjut. Nah, sini sudah masuk ke tabel yang kedua. Tabel yang pertama sudah selesai. Nah, setelah sudah selesai tabel yang pertama, kita masuk ke yang kedua, tabel yang kedua. Di sini syarat pembayarannya kita lihat di tabel yang kedua. Nah, ini terminnya. Di sini pertamanya nggak ada sama pajak. Saya tambahkan karena menurut saya ini yang disuruh ditambahkan di soal. Soalnya seperti ini. Nah, ini. Oke, mari kita lanjut. Di sini kan tertulis terminnya COD sama net 90. Oke. Tertulis diskonnya 0, hari diskonnya 0, jatuh temponya 90. Oke. Kita tambahkan untuk yang COD. Centang di sini terus oke. Nah, maka otomatis COD-nya langsung terdaftar. Di sini pajaknya juga seperti yang di soal, informasi pajak PPN 10% dengan kode pajak tersendiri dari masing-masingnya. Sini kode pajak saya T, namanya PNN, keterangannya PNN 10%. Nilainya 10. Nah, di pajak penjualan ini diisikan PNN keluaran. Terus kalau di pembelian masukkan PNN, masukkan. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, maka kita langsung lanjut. Nah, di sini ada tipe pelanggan dengan metode pengiriman. Tipe pelanggannya ini mari kita lihat di tabelnya. Di sini ada di sini tipe pelanggannya, lokal dan non lokal. Mari kita isi. Edit. Lokal. Tambah
non lokal. Nah, sudah jadi tipe pelanggannya, langsung kita lanjut ke metode pengiriman. Metode pengirimannya seperti yang ada pada soal. Nih, mobil box dan kurir. Tambah mobil box tambah kurir. Oke. Nah, setelah sudah, kita lanjut. Di sini kita harus mengekspor datanya. Nanti kita ke data tempat penyimpanan Excel-nya. Kita ubah ke Excel dan pilih data pelanggan. Ambil data. Nah, setelah terambil datanya, jangan lupa menghapus kolom yang ada pada Excel. Dan jangan lupa juga diwajibkan untuk mencentang tambah saldo jika nomornya sama. Nah, jika sudah isi sini, pelanggan sebagai pelanggan. Nah, setelah terisi semua definisi kolomnya, kita langsung import data. Nah, maka langsung informasinya 6 data terimport dan 0 gagal. Ini hasilnya, maka tabel kedua telah selesai. Nah, setelah selesai tabel kedua, langsung kita ke tabel yang pemasok. Nah, sekarang kita lihat ke soal dulu. Nah, ini tabel yang ketiganya. Petunjuknya lengkapi data Excel pelanggan yang sudah diberikan dan import ke database perusahaan. Ini seluruh pelanggan memiliki pembayaran net 90, transaksi penjualan kepada seluruh pelanggan dikenakan PPN 10%. Nah, ini dua ini yang harus kita tambahkan ke dalam tabelnya, seperti yang sudah saya buat. Nah, pajak sama terminnya. Maka itu langsung kita import saja ke Accurate-nya. Kita ubah ke Excel, terus pilih data pemasok. Ambil data. Nah, setelah selesai, langsung kita import data. Nah, maka 5 data terimport, 0 data gagal. Sudah jadi tabel ketiga. Oke, di sini kita masuk ke tabel yang keempat. Oke, setelah itu kita masukkan
nama gudang. Nah, di sini nama gudangnya kita lihat di soal ya. Di sini. Perusahaan mempunyai 2 gudang, yaitu gudang pusat dan gudang toko. Maka itu kita mengisi gudangnya nama pusat dan toko. Nah, jangan lupa di sini nama kategori barangnya. Biar ntar kalau di pengimportan tabelnya nggak bingung. Tambah, kita lihat di sini kategori barangnya apa? Laptop dan aksesoris. Kalau kita isi di sini laptop tambah aksesoris. Oke. Nah, setelah sudah, kita next. Ini menurut saya sudah benar karena tadi saya sudah isi. Lanjut. Nah, di sini isinya persediaan dalam proses dan selisih barang diterima. Next. Nah, di metode biaya ini diwajibkan memakai metode penilaian persediaan yaitu FIFO. Nah, maka itu kita memakai FIFO, first in first out. Lanjut. Setelah lanjut, masuk ke barang. Nah, di sini sudah ada saldo awal yang defaultnya, maka dibiarin aja dan langsung kita mengimpor. Ambil database yang tadi, formatnya Excel, data barang, open, ambil data. Nah, jangan lupa untuk menghapus yang di atasnya dan centang. Oke, kita lanjut. Oke. Ah. Anjing. Aku kali. Anjing. Ih, susah nih. Mana bisa mau? Hapusnya. Aduh. Oke, sudah jadi definisi kolomnya. Sini saya mendefinisikan begini ya. Ikut aja seperti yang ada pada udah di defaultkannya. Kalau tabelmu benar pasti ini akan gampang. Nah, sudah langsung kita import data.
Nah, maka 13 data terimport dan 0 data gagal. Oke, di sini sudah terimport tabel yang keempat atau tabel data barang. Kita lanjut ke tabel yang kelima. Selanjutnya kita mengimport tabel yang aktiva tetap. Langsung saja. Jangan lupa untuk menghapus yang paling atas. Terus kita langsung memappingkan definisi kolom. Oke, sudah kita definisikan sumber dananya. Tadi sudah. Dan oke, langsung kita import. Nah, di sini data 4 terimport, 1 gagal. Kita lihat mana yang gagal. Di sumber dananya. Tapi di sini sumber dananya ada di sini. Terganti nilai. Maka menurut saya tabel yang ke 5 ini sudah selesai.